Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari Ed Hartono Said 8125 ya. Di sini beliau bertanya soal cara pembelian printer scanner ya di Arkas tahun 2026 tentunya. Bagaimana caranya, mohon penjelasannya. Baik ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga yang punya pertanyaan yang kurang lebih sama dengan yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa ya, sebelum kita membahas topik kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, di mana kebetulan di tempat kita saat ini sudah disahkan ya untuk pengajuan Arkasnya, dan untuk versinya sendiri belum ada update terbaru, masih di versi 4.2.14 ya. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke bagian penganggaran, kemudian BOS reguler tahun 2026 ya. Kita akan buka dulu. Nah, dikarenakan di sini di tempat kita sudah disahkan, jadi tombol tambah kegiatannya tidak muncul. Supaya bisa muncul, kita akan gunakan tampilan pergeseran saja ya. Oke, sebentar. Oke, di sini sekarang kita sudah muncul ya untuk tombol tambah kegiatannya. Ini sama persis dengan tampilan saat kita belum mengajukan pengesahan. Bedanya kalau misalkan di pergeseran itu ada 3 kolom ini ya. Jadi 3 kolom ini diabaikan saja karena fokus kita sekarang adalah terkait bagaimana caranya untuk menambahkan perencanaan anggaran untuk pembelian printer scanner ya. Jadi caranya adalah silahkan langsung saja klik di bagian tambah kegiatan ya. Nah, di sini tentu kita harus ngisi 3 kolom seperti biasa: kegiatan, rekening belanja dan uraian. Kemudian nanti tentukan harga dan bulan di mana kapan kita ingin merencanakan kegiatan tersebut. Nah, di sini di beberapa Arkas ini ada yang masuk di kegiatan khusus printer, pengadaan printer scanner. Tapi di tempat kita sendiri, dikarenakan untuk kegiatannya tidak ada yang langsung spesifik printer atau scanner, maka di sini kita bisa ketik saja pengadaan ya. Nah, kenapa di tempat kita tidak ada yang langsung spesifik untuk kegiatan printer atau scanner? Dikarenakan di tahun 2026 ini sudah berlaku kebijakan terbaru, yaitu untuk detail kegiatan, kemudian juga rekening belanja dan termasuk uraian, itu yang menentukan atau yang menginput adalah markas di daerahnya masing-masing ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ternyata di tempat lain ada kegiatan printer, misalkan ya pengadaan printer, tapi di tempat Bapak Ibu sekalian tidak ada. Itu jangan heran ya, karena itu terjadi mungkin untuk di markas daerah Bapak Ibu sekalian belum ada kegiatan tersebut ya, belum diupdate atau mungkin masih proses pengupdatean ya. Nah, di sini kita ada 2 pilihan. Dikarenakan di tempat kita untuk printer sendiri tidak ada yang langsung spesifik di kegiatannya, maka jika seandainya di tempat Bapak Ibu sekalian juga tidak ada yang langsung printer, di sini kita bisa langsung pilih pengadaan saja untuk alternatifnya ya. Bisa kita masukkan ke pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran ya, karena untuk yang lain ini ada APE, ada pengadaan buku teks utama pendamping dan lain-lain ya. Di sini memang ada pengadaan perlengkapan daya dan jasa satuan pendidikan, tapi untuk yang kegiatan ini tidak masuk ya untuk printer. Jadi lebih masuk itu yang atas, yaitu pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran
Ya, ini jika seandainya di tempat Bapak Ibu sekalian tidak ada yang spesifik khusus printer untuk kegiatannya ya. Jadi pilih saja yang selain alat multimedia. Nah, disinilah teman-teman sekalian kita harus menentukan secara cermat dalam penentuan rekening belanjanya untuk printer scanner ini masuknya ke mana. Ya, seperti itu. Di sini harus kita tentukan ya. Dan untuk printer sendiri atau scanner sendiri ini masuknya itu ke peralatan komputer sih sebenarnya. Peralatan. Nah, di sini kita akan coba ya. Peralatan komputer personal. Nah, ini dia ya, ada di alat dan mesin ya. Untuk jenis belanjanya yaitu masuk di alat dan mesin. Kemudian ininya masuk ke belanja modal ya, belanja modal peralatan personal komputer. Oke. Pilih itu, kemudian nanti di sini baru kita tentukan apa saja uraiannya yang akan kita rencanakan ya. Di sini kita bisa pilih ada printer dot metric ya, ada printer inkjet ya, inkjet, kemudian ada scanner dan lain-lain. Nah, memang saat ini ada banyak ya printer yang sudah support scanner, jadi tidak khusus scanner saja, melainkan bisa kita gunakan untuk mencetak, yaitu printer scanner. Jadi kita bisa ketik di sini printer scanner ya. Sebentar, printer, harusnya ada printer scanner. Nah, ini dia printer garis miring scanner ya. Di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman sekalian. Kalau tidak salah di sini ada yang membedakan itu di di batas anggarannya. Kita akan coba pilih yang paling atas ya, yang dengan kode 00048 ya. Di sini batas maksimalnya itu di angka 500 ribuan. Dan untuk printer yang sekaligus scanner untuk harga 500 ribuan ini saya kira kurang rekomen ya, karena secara kualitas mungkin ya ini terlalu murah ya. Jadi untuk sekelas kantor, sekolah itu ya minimal di harga 1 jutaan ke atas lah ya, yang cukup bagus itu. Jadi kita akan coba cari yang sekiranya batas harganya itu agak tinggi. Coba yang ini ya. Nah, ini di 15 juta terlalu tinggi ya. Kita akan coba yang atasnya di 1,850. Nah, untuk yang ini sepertinya sudah cukup masuk ya, karena untuk sekelas Epson saja kalau tidak salah di harga 1,8 ini sudah cukup bagus untuk scanner. Tapi kalau misalkan dianggap masih kurang ya silakan dipilih-pilih saja ya, mana yang sekiranya harganya tinggi. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita memilih yang ketiga ya, ini batas atasnya di angka 2,1 juta. Jadi lumayan cukup lah ya, standar seperti itu ya. Jadi kita akan anggarkan saja di sini 2,1 juta ya untuk printer atau scannernya, kecuali jika seandainya Bapak Ibu sekalian ingin membelinya itu khusus untuk scanner saja ya. Untuk khusus scanner saja itu di angka 1 juta ke bawah sudah cukup bagus ya. Tapi kalau misalkan boleh kita kasih saran itu ya lebih baik beli yang all in one ya. Jadi bisa printer, bisa scanner seperti itu. Yang mana harganya sendiri tentu ya agak berbeda, dan di sini ya usahakan jangan beli yang di bawah 1 juta ya kalau misalkan yang printer sekaligus scanner, supaya printernya pun kualitasnya ya bagus, bermerek juga seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya di sini tinggal penentuan bulan kapan kita ingin merencanakan pembelian printernya atau scannernya. Misalkan di April, jumlahnya berapa unit, misalkan 1 unit cukup lah ya. Oke, kemudian simpan seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk perencanaan pembelian printer atau scanner, jika seandainya di tempat Bapak Ibu sekalian di kegiatannya ada printer atau scanner, silakan pilih yang itu. Tapi jika seandainya tidak ada yang spesifik kegiatan printer atau scanner, maka bisa menggunakan kegiatan pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran ya, seperti itu. Baik, terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita
dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.